Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang wanita bisa membuat dirinya terlihat seperti hadiah yang diinginkan semua orang? Itu bukan kebetulan. Wanita memiliki cara untuk meningkatkan nilai diri mereka, seni halus yang menarik perhatian pria dan membuat mereka mengejar tanpa sadar. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa permainan meningkatkan nilai ini lebih banyak ilusi daripada kenyataan? Selamat datang di video hari ini, di mana kita akan membahas cara-cara halus wanita memanipulasi dinamika kencan, membuat pria merasa perlu membuktikan diri mereka. Kita tidak di sini untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami kenyataan di balik perilaku ini. Disinilah stoicisme berperan, melihat melampaui permukaan dan memisahkan penampilan dari kenyataan. Pada akhir video ini, kamu tidak hanya akan mengenali taktik-taktik ini, tetapi juga akan belajar bagaimana tetap tenang, tidak tergoyahkan, dan berhenti memainkan peran sebagai pengejar. Ini tentang merebut kembali kendali dan memastikan kamu bukan lagi pihak yang dipermainkan. Jadi, jika kamu siap untuk melihat di balik layar, tetaplah menonton. Ini mungkin wawasan yang telah kamu tunggu-tunggu. Mari kita telusuri dinamika ini bersama. Nomor 1, menguji kesabaran Anda. Bayangkan skenario ini, Anda telah memiliki percakapan yang hebat dengannya, mungkin bahkan tertawa bersama dan saling menggoda. Lalu, Anda mengirim pesan lanjutan dengan perasaan positif tentang hubungan tersebut, dan kemudian, hening. Jam berlalu, mungkin bahkan sehari. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia tiba-tiba sibuk, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Kenyataannya, ini seringkali adalah langkah strategis. Dengan menunda balasan, dia bukan hanya sibuk dengan kegiatannya, dia sengaja menguji kesabaran dan kendali diri Anda. Taktik ini memanfaatkan aspek mendasar dari psikologi manusia, orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang harus mereka tunggu. Dengan membuat Anda menunggu, dia berusaha meningkatkan persepsi nilainya, membuat dirinya terlihat kurang tersedia dan, karena itu, lebih diinginkan. Dia sedang mengamati reaksi Anda. Apakah Anda akan mengirim pesan kedua? Apakah Anda akan mulai berpikir berlebihan dan meragukan situasi? Bagi banyak pria, dorongan pertama adalah memecahkan keheningan dengan mengirim pesan lain untuk mendapatkan perhatiannya. Dan inilah yang dia cari, tanda bahwa Anda sudah terpikat, bahwa dia memiliki kendali dalam hubungan tersebut. Disinilah stoicisme memberikan solusi yang kuat. Kaum stoik percaya pada praktik apatia, yaitu mencapai ketenangan batin dan stabilitas emosional tanpa terpengaruh oleh keadaan eksternal. Dalam konteks ini, kesabaran Anda adalah kekuatan terbesar Anda. Alih-alih jatuh ke dalam perangkap mengejar, tetaplah tenang. Jangan biarkan taktiknya membuat Anda goyah. Ingat, kesabaran adalah bentuk kekuatan. Dengan tidak bereaksi secara emosional, Anda menunjukkan nilai diri Anda, bahwa Anda bukan pria yang mudah dipermainkan. Ini bukan tentang berpura-pura sulit didapat, ini tentang benar-benar menjadi sulit didapat karena waktu, energi, dan perhatian Anda sangat berharga. Anda tidak terburu-buru karena Anda tidak beroperasi dari rasa kekurangan atau keputusasaan. Bayangkan ini, Anda dan pria lain sama-sama mengirim pesan kepadanya. Pria lain menjadi cemas setelah balasannya tertunda dan segera mengirim pesan lain, menunjukkan keinginannya dan kebutuhannya akan validasi. Sementara itu, Anda tidak merespons keheningan itu. Anda melanjutkan hari Anda, fokus pada tujuan Anda sendiri, membiarkannya datang kepada Anda ketika dia siap. Saat dia akhirnya merespons, dia akan memperhatikan perbedaannya. Satu pria tampak panik mencari perhatiannya, sementara yang lain tetap tenang dan percaya diri, tak terganggu oleh upayanya. Menciptakan kesan seolah-olah dia sulit didapat. Menurut Anda, siapa yang akan lebih dia hormati? Siapa yang akan dia kejar saat berikutnya dia menunda balasannya? Lihatlah situasi ini apa adanya, sebuah ujian. Jangan biarkan hal itu membuat Anda goyah. Sebaliknya, nikmati jedanya, latih ketenangan batin Anda, dan ingat bahwa kesabaran adalah tanda nilai diri Anda yang tinggi. Anda tidak mengejar karena Anda tahu nilai diri Anda. Percayalah, ketika Anda tetap pada pendirian Anda, dialah yang akan mulai bertanya-tanya apakah dia yang seharusnya mengejar Anda. Nomor 2, apakah Anda diminati? Mari kita bicarakan taktik halus tapi sangat efektif yang sering digunakan wanita dalam permainan kencan, menyelidiki opsi Anda. Ini adalah strategi cerdas yang dirancang untuk membuat Anda menunjukkan kartu Anda tanpa Anda sadari. Tujuannya, mengetahui apakah Anda memiliki wanita lain dalam hidup Anda atau jika Anda sepenuhnya bertaruh padanya.
Ini adalah ujian atas nilai Anda dan, yang lebih penting, atas kemandirian emosional Anda. Bayangkan skenario ini, Anda telah berbicara dengan seorang wanita untuk beberapa waktu dan semuanya tampak berjalan baik. Namun, tiba-tiba dia mulai menunda balasan atau jawabannya menjadi lebih samar. Alih-alih mengatakan, "Ayo bertemu akhir pekan ini," dia mungkin berkata, "Aku belum yakin, nanti aku kabari." Sekilas, ini mungkin terlihat seperti dia hanya sibuk atau ragu, tetapi kenyataannya dia sedang menguji keadaan. Dia ingin tahu, apakah Anda sangat menginginkan perhatiannya atau apakah Anda punya pilihan lain. Jika Anda terlalu cepat merespons, selalu tersedia, atau mulai memaksakan rencana saat dia memberikan jawaban ambigu, Anda tanpa sadar mengungkapkan diri Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda terlalu terikat, memprioritaskan dia di atas segalanya, dan yang paling penting, bahwa mungkin Anda tidak memiliki wanita lain yang bersaing untuk perhatian Anda. Misalnya, Anda mengajaknya keluar pada Jumat malam, tetapi dia menjawab dengan jawaban samar seperti, "Mungkin aku ada rencana, tapi aku kabari ya." Ini bukan hanya tanda ketidakpastian, melainkan langkah terencana untuk melihat bagaimana reaksi Anda. Jika Anda mulai mengirim pesan berkali-kali untuk memastikan rencana atau mencoba meyakinkannya, Anda jatuh ke dalam perangkap. Anda menunjukkan bahwa Anda rela mengejar dan bahwa respons ambigunya membuat Anda cemas. Di sisi lain, jika Anda menjawab dengan tenang seperti, "Tidak masalah, kabari saja kalau kamu bisa," lalu melanjutkan hari Anda tanpa memeriksa kembali, Anda lulus ujian itu. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak putus asa dan bahwa keputusan dia, meskipun diperhatikan, tidak mempengaruhi ketenangan Anda. Inilah intinya, ketika dia menyelidiki pilihan Anda, balikkan permainan. Biarkan dia yang bertanya-tanya tentang Anda. Dengan merespons dengan percaya diri dan tenang, serta tidak mengejar atau menjelaskan terlalu banyak, Anda meninggalkannya dengan pertanyaan, apakah dia benar-benar sepercaya diri itu? Apakah dia punya wanita lain dalam hidupnya? Kenapa dia tidak berusaha lebih keras? Pria stoik tidak perlu membuktikan nilainya, dia menunjukkannya melalui tindakan, pengendalian diri, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dia yakin akan dirinya sendiri terlepas dari permainan yang dimainkan. Jadi, saat dia mencoba menguji tingkat pilihan Anda, ingat bahwa langkah terkuat yang bisa Anda lakukan adalah tetap tenang dan biarkan rasa penasarannya berkembang. Anda bukan di sini untuk mengejar, Anda di sini untuk menjadi sosok yang patut dikejar. Sekarang, setelah kita membongkar taktik ini, saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah Anda sedang memainkan permainannya, atau tetap teguh dengan nilai diri Anda? Ingat, upaya wanita untuk menyelidiki opsi Anda lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah tantangan halus terhadap harga diri dan kemandirian emosional Anda. Jika Anda selalu berusaha membuktikan ketersediaan Anda sudah kehilangan kendali. Sebaliknya, terapkan pola pikir tenang dan terlepas. Inilah momen untuk refleksi. Lain kali saat Anda dihadapkan pada jawaban samar atau tanda keraguan, berhenti sejenak dan tahan diri. Jangan mengejar, tetaplah teguh. Jika Anda merasa terhubung dengan pendekatan ini, tuliskan afirmasi ini di kolom komentar, "Saya adalah sosok yang patut dikejar." Ini adalah pengingat kuat akan nilai diri Anda dan pernyataan bahwa Anda menolak terjebak dalam permainan yang tidak perlu. Mari teruskan percakapan ini dan tumbuh lebih kuat bersama. Nomor 3, ilusi nilai tinggi. Disinilah wanita menggunakan ilusi nilai tinggi untuk membuat Anda mengejar mereka. Sangat mudah terjebak dalam citra yang dia tunjukkan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa sebagian besar hanya tipuan semata. Bayangkan ini, Anda melihat-lihat akun Instagramnya dan semuanya terlihat sempurna. Foto-fotonya tanpa celah, diambil di lokasi-lokasi eksotis, selalu menampilkan sisi terbaiknya. Atau mungkin Anda bertemu dengannya di sebuah bar, dan dia tampak percaya diri dan rapi, berbicara dengan nada yang penuh keyakinan yang menarik perhatian Anda. Anda mulai berpikir, wow, dia benar-benar punya segalanya. Namun, jangan tertipu oleh penampilan. Apa yang Anda lihat seringkali adalah fasad yang disusun dengan hati-hati untuk membuatnya terlihat lebih percaya diri dan berharga daripada yang sebenarnya dia rasakan di dalam. Filter, sudut pengambilan foto yang sempurna, riasan, dan pakaian desainer, semua ini adalah bagian dari akting. Ini adalah proyeksi dari apa yang dia ingin Anda lihat, bukan siapa dia sebenarnya. Taktik ini berakar pada psikologi kelangkaan. Jika dia terlihat memiliki segalanya,
Jika dia tampak tidak tersentuh atau di luar jangkauan Anda cenderung lebih menghargai perhatiannya dan mengejarnya. Ini adalah strategi untuk secara artifisial meningkatkan nilainya di mata Anda, membuat Anda merasa perlu bersaing untuk waktu dan persetujuannya. Mari kita uraikan dengan contoh. Anda sedang dalam kencan pertama, dan dia datang dengan penampilan memukau. Dia mengenakan pakaian desainer, riasannya sempurna, dan kehadirannya di media sosial sudah memberi kesan bahwa dia hidup dengan penuh kebahagiaan. Dia berbicara tentang pencapaiannya dengan nada percaya diri, seolah-olah dia sudah memiliki semua jawaban. Namun, seiring percakapan berlangsung, Anda mulai melihat celah dalam penampilannya. Mungkin dia berbicara tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berdandan atau menyebutkan keraguannya ketika dia pikir Anda tidak memperhatikan. Atau mungkin dia menjadi defensif saat Anda membahas topik yang lebih dalam, menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya lebih banyak di permukaan daripada mendalam. Kenyataannya, kepercayaan diri sejati tidak membutuhkan pertunjukan. Itu tidak bergantung pada filter, cerita berlebihan, atau kehadiran media sosial yang dikurasi. Kepercayaan diri sejati itu tenang, sederhana, dan berakar pada kesadaran diri. Seorang wanita yang benar-benar tahu nilainya tidak perlu memproyeksikan citra tertentu karena nilainya sudah terlihat dengan sendirinya. Ketika Anda berpegang pada prinsip-prinsip stoik, Anda dapat melihat melalui akting ini dan mengenali saat seseorang bergantung pada validasi eksternal untuk meningkatkan harga dirinya. Para stoik menekankan pentingnya kesadaran diri, mengetahui siapa diri Anda sebenarnya di luar hal-hal eksternal. Ketika Anda melatih kesadaran diri sejati, Anda menjadi tidak mudah terkesan dengan tampilan kepercayaan diri palsu. Anda mampu melihat melewati filter dan keberanian palsu karena fokus Anda adalah pada apa yang nyata, bukan pada apa yang diproyeksikan. Lain kali ketika Anda terkesan dengan kepercayaan dirinya atau penampilannya di media sosial yang sempurna, berhenti sejenak untuk melihat lebih dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kepercayaan diri yang sejati atau hanya pertunjukan? Nilai sejati tidak ditemukan dalam foto yang dikurasi dengan sempurna atau sikap percaya diri yang goyah saat dihadapkan pada tekanan. Nilai sejati ditemukan dalam keaslian, konsistensi, dan kesadaran diri. Ketika Anda mengembangkan kualitas-kualitas ini dalam diri Anda tidak mudah terperdaya oleh penampilan orang lain. Anda mengenali perbedaan antara kepercayaan diri sejati dan fasad, dan dengan tidak terjebak dalam ilusi tersebut, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memahami nilai sejati, sebuah sifat yang jauh lebih menarik daripada apapun yang bisa diciptakan dengan riasan atau filter media sosial. Akhirnya, ingatlah ini, Anda tidak di sini untuk mengejar ilusi. Anda di sini untuk terhubung dengan yang nyata dan otentik. Dan ketika Anda tetap setia pada hal itu, Anda akan menarik seseorang yang menghargai hal yang sama. Nomor 4, manipulasi emosional. Mari kita membongkar taktik klasik lain yang sering digunakan dalam dunia kencan saat ini, selfie provokatif. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti gerakan yang tidak berbahaya atau bahkan main-main. Tetapi jangan salah, ini adalah permainan yang disengaja untuk secara artifisial meningkatkan nilainya dan memanipulasi emosi Anda. Taktik ini berfokus pada memanfaatkan rasa cemburu dan ketidakamanan untuk membuat Anda terus waspada, seolah-olah Anda sedang menghadapi risiko kehilangan dirinya. Bayangkan skenario ini, Anda baru saja bertengkar hebat atau dia tiba-tiba diam selama beberapa hari, meninggalkan Anda dalam ketidakpastian. Lalu tiba-tiba, seolah-olah dengan sihir, dia memposting foto yang menarik perhatian Anda, selfie genit dan agak terbuka dengan keterangan yang bisa diartikan sebagai sugestif atau seolah ditujukan untuk seseorang. Anda langsung diserang gelombang emosi, cemburu, tidak aman, bingung. Anda mulai berpikir, apakah dia mencoba menarik perhatianku, atau dia sudah berpindah ke orang lain? Ini bukan kebetulan, wanita sering menggunakan selfie provokatif sebagai bentuk perang psikologis. Ketika dia merasa minat Anda mulai menurun atau dia ingin menguasai kembali situasi setelah konflik, dia akan secara strategis memposting foto provokatif untuk menggugah emosi Anda. Ini adalah cara untuk membuat Anda merasa bahwa dia diminati banyak orang, bahwa ada pria lain yang memperhatikannya, dan jika Anda tidak segera bertindak, Anda mungkin akan kehilangannya. Namun, inilah kebenarannya, ini hanyalah ilusi. Ini adalah contoh klasik dari cara meningkatkan nilainya secara artifisial. Foto tersebut bukan hanya tentang berbagi momen atau merasa percaya diri, itu tentang menciptakan rasa urgensi dan persaingan. Dengan membuat Anda cemburu,
dia mencoba memicu ketakutan primal akan kehilangan, mendorong Anda untuk mengejarnya dan mencari validasinya lagi. Apa yang terjadi di sini? Anda terpancing. Dengan memposting foto tersebut, dia memanfaatkan ketidakamanan Anda dan membuat Anda merasa terancam akan kehilangannya. Ini adalah taktik untuk membuatnya terlihat lebih bernilai, lebih diinginkan, dan lebih menguasai situasi. Sekarang, mari kita masukkan wawasan stoik untuk membantu Anda menghadapi jebakan ini. Para stoik mengajarkan pentingnya ketahanan emosional, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali menghadapi provokasi eksternal. Seorang pria stoik memahami bahwa dia tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, hanya responsnya sendiri. Ketika Anda melihat foto yang dirancang untuk membuat Anda cemburu, kenali itu sebagai taktik manipulatif. Untuk memancing reaksi emosional, alih-alih bereaksi secara impulsif, mundurlah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa foto ini memengaruhiku? Apakah aku membiarkan emosiku mengatur tindakanku? Saat Anda mengendalikan respons Anda sendiri, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Anda tidak lagi bermain dalam permainannya, Anda menetapkan aturan Anda sendiri. Lain kali ketika Anda melihat dia memposting selfie provokatif setelah pertengkaran atau periode diam, jangan biarkan itu mengguncang Anda. Pahami bahwa ini hanyalah taktik untuk meningkatkan nilainya dan membuat Anda merasa harus berjuang untuk perhatiannya. Kenali ilusi tersebut dan pilih untuk tidak terlibat. Tetaplah tenang, bahkan acuh tak acuh. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa fotonya tidak mendapatkan reaksi yang dia harapkan. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa Anda tidak berusaha keras untuk memenangkannya kembali. Dengan melakukan ini, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang tidak mudah dipengaruhi oleh permainan dangkal, bahwa kepercayaan diri Anda tidak bergantung pada upayanya untuk memanipulasi Anda. Nilai sejati tidak perlu dipamerkan atau dipaksakan. Itu berbicara dengan sendirinya, secara tenang dan konsisten. Dan ketika Anda mewujudkan tingkat keyakinan diri ini, Anda menjadi sosok yang layak dikejar. Anda tidak lagi bereaksi terhadap pertunjukan yang dia lakukan, Anda adalah orang yang menetapkan ritme, yang tetap tenang dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Sekarang kita telah membongkar manipulasi emosional di balik selfie provokatif, saatnya membalikkan situasi dan merebut kembali kekuatan Anda. Ketika Anda menghadapi upaya untuk memancing reaksi, ingatlah bahwa kekuatan Anda terletak pada respons Anda yang tenang dan terkendali, bukan pada terjebak umpan. Jika Anda siap untuk mengatasi permainan ini dan tetap setia pada prinsip Anda, tinggalkan afirmasi ini di kolom komentar, "Aku tidak tergoyahkan oleh manipulasi." Ini adalah pengingat bahwa Anda tetap tenang, terkendali, dan siap menghadapi taktik apapun yang datang. Mari kita lanjutkan dan terus berkembang bersama. Nomor 5, permainan diskualifikasi. Strategi ini bertujuan untuk membuat Anda meragukan diri sendiri, menguji rasa percaya diri Anda, dan membuat Anda bertahan dalam posisi defensif. Ini adalah ujian psikologis untuk melihat apakah Anda akan goyah di bawah tekanan atau tetap percaya diri dan tidak terpengaruh. Begini cara kerjanya, Anda sedang berkencan, dan semuanya tampak berjalan lancar. Percakapan ringan, Anda berdua menikmati waktu bersama. Lalu, tiba-tiba dia membuat komentar yang mengejutkan Anda. Mungkin dia berkata, "Kamu lebih pendek dari yang aku bayangkan," atau "Aku biasanya berkencan dengan pria yang lebih ambisius." Sekilas, ini mungkin terdengar seperti pengamatan biasa, tetapi sebenarnya ini bukan komentar tanpa alasan. Ini adalah langkah yang disengaja untuk mendiskualifikasi Anda pada level yang terlihat sepele, mencoba menemukan kelemahan Anda. Tujuannya adalah menguji reaksi Anda. Apakah Anda akan defensif? Apakah Anda merasa perlu membuktikan diri? Atau lebih buruk, apakah Anda akan mulai mencari validasi darinya, berusaha meyakinkan bahwa Anda cukup baik? Taktik ini berakar pada psikologi hierarki sosial. Dengan secara halus menunjukkan kekurangan Anda atau menetapkan standar yang lebih tinggi, dia berusaha meningkatkan nilai dirinya sambil membuat Anda merasa seakan tidak cukup memenuhi harapan. Ini menciptakan dinamika di mana Anda merasa terdorong untuk membuktikan nilai Anda, dan begitu Anda terpancing, kekuatan pun beralih. Dia menjadi pihak yang lebih diinginkan, sementara Anda yang mengejarnya. Bayangkan Anda sedang makan malam, dan dia berkomentar tentang pilihan minuman Anda, "Kamu pesan bir." Aku pikir pria yang serius dengan kebugaran biasanya minum air atau anggur. Komentar ini mungkin terlihat sepele, tetapi ada makna tersembunyi di dalamnya. Dia mengisyaratkan bahwa Anda mungkin tidak sepeduli kesehatan seperti yang dia harapkan. Pada saat ini,
banyak pria jatuh dalam perangkap. Mereka langsung menjadi defensif, biasanya aku minum air, tapi malam ini aku ingin bir, atau lebih parah lagi, mereka mencoba mengesankan dengan menjelaskan rutinitas kebugaran mereka. Masalah dengan reaksi ini adalah bahwa itu menunjukkan ketidakamanan. Ini menandakan bahwa Anda terpengaruh oleh komentarnya dan mencari persetujuannya. Sekarang, bandingkan dengan respons seorang pria yang berpikiran stoik. Dia melihat komentar itu apa adanya, sebuah ujian, taktik untuk mendiskualifikasi dan memprovokasi reaksi. Alih-alih defensif, dia tetap tenang dan tidak terpengaruh. Mungkin dia menjawab dengan tawa ringan, aku suka bir sesekali, hidup terlalu singkat untuk melewatkan kesenangan sederhana. Ini adalah respons yang penuh percaya diri, tenang, dan berakar pada keyakinan diri. Para stoik mengajarkan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi tantangan dengan membayangkannya terlebih dahulu. Alih-alih terkejut dengan komentar yang mendiskualifikasi, antisipasilah. Asumsikan bahwa di suatu titik dia akan menguji Anda, menunjukkan kekurangan atau mencoba membuat Anda merasa kurang. Dengan mengantisipasi ujian-ujian ini, Anda tidak akan lengah dan bisa merespons dengan tenang dan penuh keyakinan. Pola pikir stoik mengajarkan kita bahwa tantangan dan ujian tak terelakkan, terutama dalam dunia kencan. Alih-alih takut atau bereaksi impulsif, terimalah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan ketahanan emosional Anda. Ketika Anda tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh upayanya mendiskualifikasi Anda menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada atribut fisik manapun, kepercayaan diri sejati yang tidak mudah goyah oleh komentar sepele. Ingatlah ini, saat Anda merasa perlu membela diri atau membuktikan nilai Anda sudah kehilangan posisi. Wanita yang memainkan permainan diskualifikasi mencari pria yang mudah goyah, yang butuh validasi terus-menerus. Jangan jadi pria seperti itu. Sebaliknya, berdirilah dengan teguh pada harga diri Anda. Pahami bahwa komentarnya hanyalah taktik, bukan cerminan sejati nilai Anda. Dengan tetap tenang, tidak terpengaruh, dan bahkan bersikap santai dalam respons Anda membalikkan keadaan. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak putus asa mencari persetujuannya, karena Anda sudah memberikannya pada diri sendiri. Nomor 6. Taktik ketakutan kehilangan. Semua berjalan lancar, Anda sudah sering bertukar pesan, bahkan mungkin sudah beberapa kali berkencan dengan baik. Namun tiba-tiba, ada perubahan. Dia mulai diam berjam-jam, tidak mengangkat telepon Anda, atau mulai membalas dengan pesan singkat yang ambigu. Rasanya seperti dia mulai menjauh. Anda mulai bertanya-tanya apakah Anda melakukan kesalahan, apakah dia kehilangan minat, atau apakah dia sedang melihat orang lain. Tanpa disadari, Anda terjebak dalam siklus overthinking dan berusaha keras menarik perhatiannya kembali. Ini bukan kebetulan. Wanita sering menggunakan taktik kelangkaan ini untuk membuat Anda merasa cemas dan takut kehilangan mereka. Strategi ini berakar pada psikologi kelangkaan. Ketika sesuatu menjadi kurang tersedia, kita cenderung lebih menghargainya. Dengan membuat dirinya tampak langka, dia secara artifisial meningkatkan nilai dirinya di mata Anda, berharap membuat Anda mengejarnya dengan lebih intens. Disinilah stoikisme memberikan pelajaran mendalam. Para stoik mengajarkan kita untuk mempraktikkan memento mori, pengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara, termasuk hubungan dan emosi yang terkait. Ketika Anda mengadopsi pola pikir ini, Anda tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan karena Anda menerima bahwa tidak ada yang permanen. Anda memahami bahwa kesunyiannya, jaraknya, dan bahkan kehadirannya, semuanya bersifat sementara. Alih-alih membiarkan taktik kelangkaannya membuat Anda cemas, tetaplah berpegang pada pengetahuan bahwa Anda tidak perlu mengejar. Jika dia ingin menjauh, itu adalah pilihannya, tetapi Anda tidak akan membiarkan rasa takut kehilangan mengendalikan tindakan Anda. Anda menjaga ketenangan, fokus, dan keteguhan hati. Inilah kekuatan sejati, menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tidak goyah oleh permainan sementara. Ketika dia mencoba menciptakan kelangkaan, lihat itu apa adanya, sebuah ilusi yang dirancang untuk memanipulasi emosi Anda. Jangan terjebak. Sebaliknya, berpeganglah pada pola pikir stoik Anda dan terima kenyataan bahwa tidak ada yang dijamin, dan itu baik-baik saja. Anda tidak perlu berpegang erat atau mengejar karena Anda sudah percaya diri dengan nilai diri Anda sendiri. Alih-alih bereaksi karena takut, tanggapilah dengan kesabaran dan keyakinan. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejar, mengapa Anda tidak terpengaruh oleh ketidakhadirannya. Dengan begitu, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang tidak mudah dipengaruhi oleh permainan pikiran,
bahwa Anda berakar pada sesuatu yang lebih dalam daripada ketakutan akan kehilangan yang sementara. Pada akhirnya, orang yang tetap tenang di tengah ketidakpastian adalah yang benar-benar memiliki kekuatan, dan itu adalah jenis kepercayaan diri yang tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat. Ini adalah kepercayaan diri yang menarik hubungan yang tulus dan nyata. Jika Anda telah membaca sejauh ini, berarti Anda benar-benar berkomitmen untuk menguasai emosi Anda dan belajar bagaimana menghadapi permainan pikiran yang sering muncul dalam kencan modern. Ketahanan dan kemauan Anda untuk berkembang membedakan Anda, dan itulah jenis pola pikir yang akan membantu Anda bertahan dan berkembang. Sekarang, mari kita perkuat pelajaran ini. Di kolom komentar, tinggalkan afirmasi ini, "Saya menghargai diri saya cukup untuk tidak mengejar yang sementara." Pernyataan sederhana ini adalah pengingat bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada tindakan orang lain, tetapi berakar pada kekuatan batin dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Nomor 7, perangkap media sosial. Mari kita bongkar strategi umum lain yang sering tak terlihat dalam dunia kencan modern, perangkap media sosial. Ini adalah salah satu alat paling kuat yang digunakan wanita untuk secara artifisial meningkatkan nilai mereka dan secara halus membuat Anda terpancing untuk mengejar. Mungkin Anda berpikir ini tidak berbahaya, hanya sebuah like atau komentar, tapi sebenarnya ada permainan psikologis yang lebih dalam di baliknya. Bayangkan ini, Anda memposting cerita tentang diri Anda di gym atau sedang berkumpul dengan teman-teman, merasa percaya diri dan santai. Lalu, tiba-tiba dia bereaksi dengan emoji atau meninggalkan komentar lucu. Rasanya menyenangkan, bukan? Ini adalah tanda kecil bahwa dia memperhatikan. Anda mulai berpikir mungkin dia tertarik, dan tanpa disadari, Anda sudah merencanakan langkah selanjutnya, siap untuk memulai percakapan. Tapi tunggu dulu, apakah dia benar-benar tertarik atau ini hanya bagian dari strateginya? Berikut kenyataannya, wanita sering menggunakan interaksi di media sosial sebagai bentuk umpan halus. Dengan berinteraksi kecil-kecilan dengan postingan Anda, dia mengirimkan apa yang disebut sinyal ketertarikan. Ini bukan berarti dia ingin melangkah lebih jauh, melainkan untuk menanamkan rasa penasaran di pikiran Anda, membuat Anda merasa perlu mengambil tindakan. Ini adalah langkah cerdik karena menempatkan Anda dalam posisi pengejar, membuat Anda merasa seperti Anda yang mengejar dia. Meskipun dia yang melakukan gerakan pertama secara tidak langsung. Ini adalah taktik untuk membuat Anda terpikat tanpa dia harus berusaha banyak. Dia menciptakan ilusi ketertarikan dan ketersediaan. Tapi begitu Anda terpancing dan mulai menginisiasi, dinamika kekuasaan bergeser, dia yang dikejar dan Anda yang mengejar. Para Stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan dalam hal ini, itu adalah respons kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol like, komentar, atau reaksi dia, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda menafsirkannya dan apakah Anda membiarkannya mempengaruhi tindakan Anda. Alih-alih mengejar setiap tanda kecil ketertarikan, praktikkan sikap tidak terikat. Lihat sinyal-sinyal itu, tapi jangan terpengaruh olehnya. Sadari bahwa seringkali itu hanya upaya untuk menguji kontrol emosi Anda dan melihat apakah Anda akan terpancing. Dengan memilih untuk tidak merespons secara impulsif, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah dimanipulasi oleh isyarat dangkal. Anda menghargai diri Anda sendiri terlalu tinggi untuk terjebak dalam permainan ini. Lain kali dia menyukai cerita Anda atau meninggalkan komentar genit, luangkan waktu sejenak sebelum bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tanda ketertarikan yang tulus atau hanya umpan agar saya mengejar? Pria Stoik tidak bereaksi secara impulsif. Dia mempertahankan ketenangan dan kepercayaan dirinya, mengetahui bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh interaksi media sosial yang sementara. Dengan tetap tenang dan sabar, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah sosok yang layak dikejar. Pada akhirnya, ini tentang fokus pada hal-hal yang nyata, hubungan yang bermakna, upaya yang konsisten, dan ketertarikan yang tulus, bukan sekadar ilusi dan umpan media sosial. Nomor 8, strategi inverse dalam mencari pasangan. Inilah kenyataannya, insting pria dan wanita dalam mencari pasangan memang berbeda. Pria cenderung fokus pada kuantitas, didorong oleh keinginan untuk menjaga banyak pilihan dan memaksimalkan peluang. Ini tentang menjaring seluas mungkin dan menjelajahi sebanyak mungkin kesempatan. Wanita, di sisi lain, biasanya mengutamakan kualitas. Mereka tidak mencari banyak pilihan, tetapi mencari yang terbaik. Bukan soal memiliki banyak pelamar, tetapi menarik satu yang paling bernilai tinggi.
Perbedaan dalam strategi ini mendorong wanita untuk menggunakan taktik tertentu, yaitu dengan meningkatkan nilai yang terlihat. Dengan cara ini, mereka memposisikan diri sebagai pilihan berkualitas tinggi, hadiah yang harus diperjuangkan. Ini adalah permainan psikologis untuk mengubah dinamika, dari Anda yang memiliki kuasa memilih menjadi Anda yang bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa Anda layak mendapat perhatiannya. Tapi ini dia kenyataannya, ini tidak selalu didasarkan pada nilai sejati, melainkan ilusi yang diciptakan lewat sinyal sosial, taktik kelangkaan, dan tampilan kepercayaan diri yang strategis. Ingat selfie provokatif dan jeda waktu yang disengaja. Semua itu adalah upaya untuk meningkatkan statusnya secara artifisial, membuat Anda merasa perlu bersaing untuk perhatiannya meskipun nilai sejatinya mungkin tidak sesuai dengan gambar yang ia proyeksikan. Bayangkan Anda berbicara dengan seorang wanita yang terlihat sempurna di permukaan. Dia percaya diri, selektif, dan memberi kesan eksklusivitas. Anda melihat bahwa dia tidak merespons setiap pria yang menunjukkan minat, melainkan pilih-pilih, hanya menanggapi segelintir orang. Hal ini menciptakan ilusi bahwa dia sangat diinginkan dan merupakan pilihan berkualitas tinggi yang tidak akan menerima siapa saja. Anda mulai merasakan tekanan, jika dia seselektif ini, pasti dia berharga, pikir Anda. Anda pun mulai berusaha lebih keras, mengejar, dan mencoba membuktikan bahwa Anda cukup baik untuk masuk dalam pilihannya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar-benar memiliki kualitas yang lebih tinggi? Atau dia hanya menggunakan strategi untuk memanipulasi persepsi nilainya? Dalam banyak kasus, ini adalah yang kedua. Dia memainkan permainan kualitas di atas kuantitas bukan karena tidak tertarik dengan opsi lain, tetapi karena dia ingin meningkatkan nilai yang terlihat dan membuat Anda bekerja lebih keras untuk mendapat perhatiannya. Ini adalah taktik untuk membuat Anda berinvestasi dan merasa bahwa Anda mengejar sesuatu yang langka dan berharga. Para Stoik mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kodrat kita, memahami aturan alami, dan tidak terpengaruh oleh penampilan dangkal. Ketika Anda memahami strategi berbeda dalam mencari pasangan, kuantitas untuk pria dan kualitas untuk wanita, Anda mendapatkan perspektif baru tentang mengapa dia meningkatkan nilainya. Alih-alih terjebak dalam pengejaran, tanyakan pada diri Anda, apakah saya mengejar dia karena kualitas aslinya, atau saya sedang dimanipulasi oleh gambar yang ia proyeksikan. Pria Stoik mengenal dirinya sendiri dan menyadari taktik yang sedang dimainkan. Dia tidak tertipu oleh ilusi eksklusivitas atau fasad nilai tinggi. Dia tetap berpijak pada realitas, menilai situasi dengan jelas dan bijaksana. Lain kali Anda merasa bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatian seseorang, ambil langkah mundur dan refleksikan, apakah Anda mengejar hubungan yang tulus, atau terjebak dalam permainan kelangkaan yang terlihat. Wanita yang meningkatkan nilai mereka mengandalkan kenyataan bahwa Anda akan mempercayai ilusi itu dan mengejar lebih keras karena Anda percaya dia adalah pilihan berkualitas tinggi. Namun, pria Stoik tidak terjebak dalam sandiwara itu. Dia menghargai substansi di atas gaya, melihat melampaui permukaan untuk memahami sifat sejati dari apa yang ia kejar. Dia tidak membuang waktu mengejar ilusi, karena fokusnya adalah menemukan pasangan yang selaras dengan nilai-nilainya dan tujuannya, seseorang yang menghadirkan kedalaman dan keaslian sejati. Dengan hidup sesuai kodrat Anda membebaskan diri dari pengejaran tanpa akhir dan fokus pada apa yang benar-benar penting, hubungan yang nyata dan langgeng. Dan itu jauh lebih berharga daripada ilusi eksklusivitas atau nilai yang digelembungkan. Ingatlah bahwa Anda memiliki kuasa memilih sama besarnya dengan dia. Ketika Anda berpegang teguh pada nilai-nilai sejati Anda tidak akan terjebak oleh taktik dangkal atau ilusi kelangkaan. Jika Anda siap untuk menghayati pola pikir ini, tinggalkan afirmasi ini di kolom komentar, saya menghargai substansi di atas ilusi. Biarkan ini menjadi pengingat bagi diri Anda dan orang lain bahwa Anda memilih hubungan yang tulus di atas pengejaran akan nilai yang dangkal. Nomor 9, cara menghadapi taktik-taktik wanita, menguasai ketidakpedulian maskulin. Inilah kenyataannya, ketika Anda menghadapi taktik-taktik seperti penundaan respons, permainan kelangkaan, selfie kontroversial, atau diskualifikasi, semuanya dirancang untuk memprovokasi reaksi, membuat Anda merasa gelisah, dan mendorong Anda untuk mengejarnya. Wanita menggunakan strategi ini karena sering berhasil pada kebanyakan pria. Pria rata-rata akan terjebak, menjadi reaktif, dan mulai mencari perhatian wanita tersebut. Tetapi Anda bukan pria biasa. Anda ada di sini untuk mengembangkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan kontrol emosional.
Cara paling efektif untuk menghadapi taktik-taktik ini bukan dengan bereaksi atau melawan langsung, melainkan dengan mengadopsi ketidakpedulian maskulin. Ini bukan tentang memainkan permainan atau berpura-pura tidak peduli, tetapi tentang benar-benar mengembangkan pola pikir di mana rasa harga diri Anda tidak tergantung pada perilaku dia. Anda tidak perlu membuktikan diri, mengejar validasi, atau merespons setiap tes yang dia berikan. Sebaliknya, Anda tetap tenang, terkendali, dan fokus pada kehidupan serta tujuan Anda sendiri. Konsep stoik tentang ataraksia adalah keadaan ketenangan batin yang tidak mudah terganggu oleh keadaan eksternal. Inilah pola pikir yang perlu Anda terapkan saat menghadapi taktiknya. Anda menyadari bahwa perilakunya seringkali dipicu oleh rasa tidak aman, ketakutan, dan keinginan untuk mengontrol. Alih-alih terjebak dalam volatilitas emosionalnya, Anda tetap berpijak pada ketenangan dalam diri Anda. Berikut beberapa tips praktis untuk mengembangkan ketidakpedulian maskulin. 1. Tunda respons Anda, sama seperti dia mungkin menunda respons untuk menguji Anda. Cobalah meniru perilaku ini dengan cara yang tulus. Jangan terburu-buru untuk membalas segera. Luangkan waktu, fokus pada aktivitas Anda sendiri, dan balas ketika Anda merasa itu natural. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak sedang menunggu validasi darinya. 2. Jangan terlalu mengejar, tahan godaan untuk mengejar jika dia menarik diri atau menciptakan kelangkaan. Biarkan dia melakukannya. Jangan terjebak dalam perangkap mencoba memenangkan perhatiannya dengan lebih banyak perhatian dan usaha. Waktu dan energi Anda berharga, dan seharusnya dihabiskan pada seseorang yang juga menunjukkan minat secara konsisten. 3. Fokus pada nilai diri Anda, alih-alih terjebak dalam membuktikan diri kepadanya, investasikan waktu untuk membangun nilai diri Anda. Kejar hasrat Anda, kembangkan keterampilan, dan prioritaskan kesejahteraan Anda. Semakin puas dan percaya diri Anda dengan diri sendiri, semakin kecil kemungkinan Anda untuk terpengaruh oleh taktiknya. 4. Tetap tenang di bawah tekanan, entah dia menguji Anda dengan komentar yang mendiskualifikasi atau mencoba membuat Anda cemburu dengan foto kontroversial, tetaplah tenang. Tertawalah, ubah topik pembicaraan, atau jawab dengan cara yang playful. Kuncinya adalah menunjukkan bahwa Anda tidak reaktif secara emosional. Ketika dia mencoba memprovokasi atau memanipulasi situasi, ingatlah ini, ketidakpedulian Anda adalah senjata terbesar Anda. Ini bukan tentang mengabaikannya atau berpura-pura tidak peduli, tetapi tentang benar-benar memahami nilai diri Anda dan menolak membiarkan tindakannya mengganggu ketenangan batin Anda. Ketika Anda menghayati ketahanan emosional ini, Anda menjadi pria yang tidak bisa dikendalikan atau dipengaruhi dengan mudah. Anda bukan lagi yang mengejar, melainkan dia yang mulai bertanya-tanya mengapa taktiknya tidak berhasil pada Anda. Perubahan dinamika ini menciptakan daya tarik yang kuat karena menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang yakin dengan diri sendiri, pria yang lebih menghargai kedamaian batin daripada persetujuan sesaat dari orang lain. Saat kita mengakhiri video ini, kita telah membahas dalam-dalam tentang dinamika halus dalam kencan dan permainan psikologis yang ada. Memahami taktik-taktik ini bukan hanya soal menavigasi dunia kencan, tetapi juga tentang memperoleh kesadaran diri yang lebih dalam dan tetap setia pada nilai-nilai stoik Anda. Dengan mengenali strategi-strategi ini sebagai alat untuk melebih-lebihkan nilai yang terlihat dan memanipulasi emosi, kita mempersiapkan diri untuk merespons bukan dengan impulsif, tetapi dengan pertimbangan dan ketenangan batin. Ingatlah bahwa esensi stoik bukan hanya tentang bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga mengubah tantangan tersebut menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Setiap situasi yang kita bahas hari ini adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, ketahanan emosional, dan rasa hormat pada diri sendiri. Baik itu menahan godaan untuk mengejar atau tetap tenang di bawah tekanan, ini bukan hanya strategi dalam kencan, tetapi keterampilan hidup yang menegaskan harga diri Anda dan membangun hubungan yang tulus. Jika wawasan hari ini menginspirasi Anda, saya mengajak Anda untuk menyukai video ini dan membagikannya dengan teman-teman yang mungkin mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Apakah Anda pernah mengalami salah satu taktik ini? Bagaimana cara Anda menanganinya? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda. Kita menjadi lebih kuat bersama dengan setiap cerita yang dibagikan. Jangan lupa untuk menonton video yang direkomendasikan di layar Anda untuk lebih banyak panduan tentang menjaga ketenangan stoik dalam berbagai aspek kehidupan. Subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Bersama-sama, mari kita terus membangun komunitas yang menghargai kedalaman, keaslian, dan integritas pribadi. Terima kasih telah menonton dan ingatlah,
Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengontrol, bukan yang eksternal, tetapi yang internal.